Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi Riniarti selaku dosen mata kuliah Manajemen Tanaman Perkebunan 1 serta Ibu Desi selaku teknisi mata kuliah Manajemen Tanaman Perkebunan 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami dengan judul Rencana Anggaran PT Theobroma Kakao Company. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Edo Irawan. Kepada Saudara Edo Irawan, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi perusahaan kami. Nama yang kami ambil untuk menjadi nama perusahaan kami adalah Indonesia Theobroma Kakao Company. Tanggal berdirinya adalah 26 Maret 2021. Alamat perusahaan kami bertempat di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Jenis perusahaan kami adalah perusahaan agraria. Produk yang dihasilkan adalah biji kakao. Kemudian luas lahan produksi yang kami miliki adalah 2000 hektar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Laurencia Ayu Krisniawati. Kepada Laurencia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang topografi dan geografi lokasi. Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam klasifikasi kelas 1 atau kemampuan lahan sangat baik seluas 88.309,39 hektar atau 16,58% dari luas wilayah. Tidak menutup kemungkinan kelas 1 dipergunakan bagi aktivitas budidaya lahan basah atau sawah karena faktor ketersediaan air yang banyak dan tingkat drainase yang terhambat sehingga kebutuhan air untuk areal persawahan dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun, bila dipergunakan untuk aktivitas perindustrian, perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Kemampuan lahan seperti faktor kestabilan lereng dan tingkat erosivitas lahan. Selanjutnya, daerah dengan kemampuan klasifikasi lahan baik atau kelas 2 dengan beberapa faktor penghambat. Luas wilayah dengan kriteria lahan baik adalah 101.859,32 hektar atau 19,13% dari luas wilayah. Lahan kelas 2 dapat digunakan untuk aktivitas manusia, tetapi perlu adanya usaha untuk intensifikasi bagi aktivitas budidaya pertanian agar meminimalisir faktor pembatas tersebut. Yang terakhir adalah klasifikasi kemampuan lahan sedang atau kelas 3 seluas 70.411,50 hektar atau 13,20% dari luas wilayah. Faktor pembatasnya cenderung lebih banyak sehingga perlu penanganan sebelum melakukan budidaya pertanian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fajar Ahmad Dhani. Kepada Saudara Fajar, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan batas-batas administratif sebagai berikut. Sebelah utara perbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih, Surabaya, dan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, wilayah laut Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Sebelah selatan perbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelah barat perbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya, Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan pada kondisi geografi Kecamatan Mesuji rencana pendirian. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Deriza Agung Saputra. Kepada Saudara Deriza, saya persilahkan. Pada moderator, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tugas dan wewenang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang manajer utama. Tugas manajer utama adalah memimpin unit kebun dalam melaksanakan program direksi dalam seluruh proses produksi antara lain. Yang pertama, penanaman ulang dan pemeliharaan tanaman. Yang kedua, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan panen dan pengolahan hasil. Yang keempat,
penerimaan karyawan sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, melaksanakan administrasi keuangan atau laporan. Tanggung jawab manajer utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direksi. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Julia Nugroho. Kepada Julia Nugroho saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asisten pemasaran. Tugas dan wewenangnya adalah menyusun perencanaan di bidang pemasaran, menetapkan ketentuan di bidang pemasaran, terus melaksanakan pengendalian dan pengawasan di bidang pemasaran. Yang kedua, asisten teknik. Tugas dan wewenangnya membantu direksi melaksanakan fungsi manajemen dalam merencanakan dan mengawasi yang berhubungan dengan mesin, membuat rencana perawatan atau pemeliharaan mesin. Yang ketiga, asisten administrasi dan keuangan. Tugas dan wewenangnya membuat laporan keuangan serta menyelenggarakan administrasi keuangan dan kebutuhan masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Cahya Gunawan. Kepada Saudara Cahya Gunawan saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang asisten tenaga kerja dan asisten sarana. Asisten tenaga kerja mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk selanjutnya yaitu asisten sarana, mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun program pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana. Wewenang 1. Untuk merencanakan dan melaksanakan program pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana. 2. Mengkoordinasi pelaksanaan inventaris. 3. Memberikan instruksi dan memastikan dilaksanakannya instruksi tersebut. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alip Prayoga R. Kepada Saudara Alip saya persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang asisten kebun dan asisten manajer. Asisten manajer adalah merupakan tenaga pimpinan pelaksanaan di tingkat kebun, terutama petugas dalam bidang koordinasi dan pengawasan. Tanggung jawab dari seorang asisten manajer adalah pelaksanaan dan kelancaran instruksi dari perusahaan, khususnya yang telah berhubungan dengan pertanaman dari produksi di setiap afdeling yang dibawahi. Selanjutnya adalah asisten kebun. Tugas seorang asisten kebun atau lapangan membuat rencana kerja, kemudian mengatur mandor-mandornya agar memastikan dan mengatur anggotanya supaya rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan rencana. Tugas tanggung jawab dari seorang asisten kebun atau asisten lapangan adalah memastikan bahwa karyawannya bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan. Transport buah, dump truk, terpuruk atau terbalik, lahan terbakar, dan lain-lainnya juga termasuk tanggung jawab dari seorang asisten kebun atau asisten lapangan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya diri sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.